bersukacita, amin. Amin. Aku mau ajak kita semua, mari bangkit berdiri. Kita sama-sama memeninggikan nama Tuhan kita. Yang semangat boleh kasih salam kanan kirinya, bilang Tuhan Yesus dahsyat. Mari sama-sama kita nyatakan pujian. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Sama-sama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Sorakan, Kami bersukacita meninggikan nama-Mu Tuhan. Amin. Sama-sama kita nyatakan sekali lagi. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Sama-sama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Sambil bertepuk tangan, kita bangga miliki Allah seperti Tuhan kita. Dia sungguh hebat, amin. Amin. Mari lebih lagi kita mau nyatakan pujian ini. Haleluya. Dengan segenap hati kita nyatakan sama. Serukan namanya, Jemaat saja kemana? Tuhan Raja. Siap lebih lagi, amin. Kemaksarakan. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Sorakan. Haleluya. Kami siap memuji-Mu lebih lagi, Tuhan Yesus. Sama-sama kasih sorak-sorak yang terbaik buat Tuhan. Sorakan haleluya. Haleluya. Let's go to PM. Kita mau lebih lagi dalam Tuhan. Amin. Let's go. Mari tepuk tangan semuanya. Let's go. Let's go to PM. Segenap.
penjuru, mendekat kepada Sang Penebus, dapati sinar terang yang kudus. Oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Come on, 2PM. Kami agungkan nama-Mu, pembebas segala belenggu. Hanya Yesus Kau satu alasan kami datang untuk menyembah-Mu. Come on, 2PM. Kita melompat buat Tuhan hari ini, amin. Segala ikatan telah terbuka, dan setiap dosa telah Kau hancurkan. Karena hanya Kau Sang Penebus, sucikan dengan cahaya terang-Mu. 2PM. Oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Kami agungkan nama-Mu, pembebas segala belenggu. Hanya Yesus Kau satu alasan kami datang untuk menyembah-Mu. Kami agungkan nama-Mu, pembebas segala belenggu. Hanya Yesus Kau, amin. Satu alasan kami datang untuk menyembah-Mu. Come on, 2PM. Mana tepuk tangan yang sebelah kita? Hey, 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 hey. Yes. Amin. Yang mau tepuk tangan buatmu Tuhan. Come on, 2PM. Oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Oh Yesus, Kau berkuasa. Kau berkuasa untuk selamanya. Oh Yesus, Kau berkuasa. Amin. Kau berkuasa untuk selamanya. Sekali lagi kita nyatakan, oh Yesus, oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Kami agungkan nama-Mu, pembebas segala belenggu. Hanya Yesus Kau satu alasan kami datang untuk menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mau selalu meninggikan nama-Mu. Haleluya. Sorak-sorak kemuliaan Tuhan kita. Amin. Shalom jemaat 2PM, ada sukacita hari ini? Ya, silakan duduk. Oke, mungkin kami mau menyapa dulu buat teman-teman yang mungkin baru pertama kali hadir. Apakah ada di sini?
Nggak kelihatan nih, gelap banget nih. Apakah ada? Oh ada. Kita kasih sambutan. Halo. Kita arak dulu ke depan ya. Nggak perlu? Oke. Untuk mengawali ibadah kita hari ini boleh saya kasih kata-kata sedikit? Asik. Ini khusus untuk para pria-pria ya. Asik. Pria-pria ya. Kita sebagai pria itu harus bekerja lebih keras untuk kasih makan perempuan teman-teman. Karena tahu kenapa? Terakhir perempuan kasih makan pria, itu semua manusia jatuh ke dalam dosa. Ya, jadi itulah kenapa kalau wanita, kalau kita tanya mau makan apa? Jawabannya terserah. Jadi buat cowok-cowok, next lain kali jangan mengulangi kesalahan yang sama ya. Jangan ditanya. Ya, itu kata-kata hari ini, Jadi sebelum kita memulai ibadah kita akan memberikan persembahan dulu, teman-teman. Ya, di depan sudah ada QR code-nya, di depan kalian juga di kursi sudah ada QR code. Ya. Pastikan nama tertera GBI PRJ. Ya, nanti di akhir kita akan doa bersama sambil teman-teman memberikan persembahan. Kita ada informasi tentang Cool terlebih dahulu. Ya. Ini Cool buat teman-teman. Buat teman-teman di sini yang mungkin belum tertanam di dalam sebuah komunitas, karena kita tahu komunitas itu penting teman-teman ya. Setiap minggu kita ketemu di sini, beribadah sama-sama, tapi kadang-kadang tuh di hari Selasa, Rabu atau Kamis gitu ya, kadang-kadang tuh kita butuh encourage, kita butuh didoakan, kita butuh dengar sharing dan segala macam. Nah ini Cool hadir teman-teman ya, mungkin terkadang kita fine-fine aja gitu ya, tapi ketika kita dengar kesaksian orang itu kita di-encourage banget teman-teman. Dan kemarin di Cool gabungan ada kesaksian luar biasa, itu adalah salah satu dari Cool yang kita lakukan. Jadi buat teman-teman pastikan ikut Cool, kurang lebih Coolnya ada, ini dia. Tuh 2, 3, 4, 5, 7 nih full nih, 40 kok tahun ini ya. 40 ya. Ini sebenarnya ada teman-teman, layar kita nggak cukup ya, nanti ada ya. Jadi ini 10 dulu, ini aja 10 aja luar biasa antusiasnya ya. Jadi teman-teman silakan, ini yang membedakan apa sih? Yang pertama itu harinya teman-teman, jamnya dan lokasi. Jadi pastikan teman-teman itu tertanam dan yang paling penting sesuai dengan misalnya kalian profesional atau young couples kayak saya, young couples di Tutuan. Kita next yuk. Nah ini kita butuh banget volunteers teman-teman. Jadi buat teman-teman di sini yang punya keahlian, yang mau ya, bukan yang bisa doang tapi mau, ayo sama-sama melayani teman-teman. Ya kalau misalnya di sini anak-anak ada, bayangin teman-teman di awal saya ikut 2PM itu cuma ada 2. Anak saya masih kecil banget teman-teman, nih segini. Kecil banget, sekarang jemaatnya udah 23 teman-teman. Tepuk tangan dulu ya buat tim dari nursery ya. Ini bertambah lagi teman-teman, karena nanti kan ada yang nikah, punya anak kan. Wah jadi butuh tuh, kayak di nursery ada hospitality, praise and worship, keren heart ya. Saya bisa nyanyi, serius. Tapi nggak usah lah ya. Jadi teman-teman silakan kalau misalnya mau lihat dulu, scan QR dulu aja. Ya lihat dulu yang cocok yang mana. Nah nextnya kita ada sosial media kita, ini Ibu Clarissa ya. Kalau nggak follow, kalian tahu sendiri akibatnya. Bercanda. Ya, jadi ini konten-kontennya seru teman-teman. Kalau kalian lihat tiap minggu ya, jadi ini info khusus nih. Jadi kalau misalnya nanti kalian di doorstop atau misalnya tiba-tiba diajakin konten nanti sama Tata atau sama siapapun, please ikut teman-teman. Please ikut karena itu akan memberkati banyak orang ya. Yang kayak Wito jatuh itu kejang-kejang itu banyak diberkati loh. Luar biasa ya. Nah nextnya teman-teman, ini yang penting karena di kegiatan bulan Mei kita akan mengadakan futsal. Mungkin banyak teman-teman ngelihat kok kebanyakan olahraga dan segala macam. Ini kita kesaksian aja ya. Dari badminton banyak orang yang mengenal Tuhan dan lebih dekat dan gabung Cool loh teman-teman. Jadi ini bukan sekedar kegiatan biasa, tapi kita datang bisa sharing. Nah ini kita akan menghadirkan big match teman-teman ya, antara Korendi versus Sinteyong. Enggak, tapi Korendi dipastikan ikut, saya juga ikut, Kodidi ikut. Nah nanti tinggal pilih aja, kalau saya pasti tim Korendi. Saya nggak mau dihajar daripada kaki saya patah. Ya, jadi teman-teman dicatat ya. Planet Futsal Arta Gading teman-teman, tinggal ke Mall Arta Gading paling atas di sini. 40.000 nanti jam 6 sampai jam 8. Ini udah fix Aldi? Udah fix ya, ditunggu ya di minggu depan. Nah yang terakhir teman-teman, kita ada prayer request. Ini yang sangat powerful banget teman-teman, karena banyak dari teman-teman yang minta request doa sama kita. Yang pertama itu ada dari
teman kita minta kesembuhan buat papanya yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit karena asam urat, hipertensi dan sendi lutut yang bengkak. Nanti kita doakan sama-sama ya. Untuk pekerjaan yang lebih layak, kesehatan keluarga, dan juga ada yang berdoa untuk mendapatkan pekerjaan dan jodoh. Ada amin? Kenceng ya kalau jodoh. Oke, buat teman-teman mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita akan berdoa. Sekalian nanti kita akan doa untuk persembahan yang tadi ya. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan kalau boleh kami beribadah di sini. Karena kami percaya Tuhan 2-3 orang berkumpul Engkau hadir di tengah-tengah kami. Tuhan terima kasih untuk berkat-Mu di mana kami juga bisa menjadi berkat untuk gereja ini Tuhan lewat persembahan yang kami beri ya Tuhan. Bapa, kami mau bersatu hati Tuhan untuk berdoa untuk teman kekasih kami Tuhan yang papanya yang sedang sakit, untuk meminta kesembuhan Tuhan. Karena asam urat, hipertensi dan sendi lutut yang bengkak. Kami percaya ya Bapa, Engkau yang akan menyembuhkan dan mendatangkan sukacita untuk keluarga dari jemaat ini Tuhan. Kami percaya lewat jemaat ini Tuhan, dia akan menjadi lilin Tuhan di tengah-tengah keluarganya Tuhan. Dan lihatlah di mana darah-Mu yang akan menyembuhkan papanya Tuhan dan bersukacita bersama dengan keluarganya ya Tuhan. Tuhan, di antara kami Tuhan juga masih bergumul Tuhan tentang kesehatan keluarga, tentang pekerjaan Tuhan, dan juga tentang jodoh ya Bapa. Tuhan kami tahu Tuhan, masa depan kami ada di dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya kami berjalan dengan Engkau Tuhan. Kami percaya tidak ada yang mustahil, Engkau yang akan datangkan. Kami percaya waktu-Mu adalah waktu yang paling terbaik Tuhan. Jadi kami mau taruh iman kami Tuhan di dalam-Mu, bila Engkau yang menjadikan itu semua ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memuji nama-Mu dan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur untuk ibadah hari ini. Amin. Kita mau masuk lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan. Aku ajak kita semua untuk persiapkan hati kita buka hati kita. Siang hari ini kita manfaatkan waktu ini untuk bertemu dengan Tuhan. Biar siang hari ini kita rindu hanya menyenangkan hati Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami undang hadirat-Mu Tuhan di tempat ini. Biar Tuhan jamah setiap hati kami yang haus dan lapar akan Engkau. Kau singkirkan semua keburukan, semua masa kelam, karena ada Yesus. Kau diami dengan kebaikan, dengan kasih Tuhan, karena ada Yesus. Tuhan hadir di tempat ini, Kau diami dengan hadirat-Mu. Berkatalah, berkatilah, berkaryalah Roh-Mu di sini. Dan Kau hadir di tempat ini. Kau singkirkan semua keburukan, semua kuasa gelap, karena ada Yesus. Kau diami dengan kasih Tuhan, dengan kasih Tuhan, karena ada Yesus. Tuhan hadir di tempat ini, Kau diami
mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran. Tuhan mau dekat, Tuhan mau dekat dengan. Amin. Yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran. Hadiratmu, hadiratmu memenuhiku. Hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Mari kita berikan sorak-sorak kemuliaan untuk Tuhan kita. Oh, Tuhan hadir di bait kudusnya, saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat, Tuhan mau dekat dengan umatnya. Amin. Berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Hadiratku, hadiratmu, amin, makasih Tuhan. Hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Mari kita sembah Tuhan. Oh, di hadirat-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mau menikmati hadirat-Mu di tempat ini Tuhan. Kami mau menikmati hadirat-Mu. Ya Rabba, 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 ya hadirat-Mu penuhi tempat ini. Oh Yesus, 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 terima kasih, terima kasih. Oh Yesus, hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu memenuhi. Mari kita sembah Tuhan. Hadirat. Amin. Dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kehadirat-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku. Amin Tuhan. Yes.
penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, hadirat-Mu. Mari angkat tangan kita. Tuhan, aku minta hadirat-Mu turun di tempat ini, melanda setiap kami siang hari ini Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan bergerak di tempat ini, mengalir di tempat ini, bekerja di tempat ini. Mari Tuhan penuhi setiap kami yang haus, penuhi setiap kami yang lapar akan Engkau. Hadirat-Mu Tuhan curahkan di tempat ini, curahkan. Bahkan mereka Tuhan yang ibadah online di rumah Tuhan, jamah mereka Tuhan dimanapun mereka berada. Tuhan, aku lepaskan hadirat-Mu di tempat ini. Aku lepaskan hadirat-Mu Tuhan di tempat ini. Aku lepaskan hadirat-Mu Tuhan. Oh, hadirat-Mu Tuhan mengalir di tempat ini. Mengalir di tempat ini. Terima jamahan Tuhan. Terima lawatan Tuhan. Oh, riara bara la 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 bara. Uria maya samara bata kara la baya sonara la mata kara la bara la bara la bara la bara la bara la bara. Uria marana mata kara la bara la bara la bara la mata kara na manana manana. Uria maya sakakata bakata rabo sonara la boko sonara na na manana manana. Duriamo sama ba 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 ba. Duria mara la bara 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 la bara. Duria na na mana 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 na mana. Duria la bara 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 na mana. Tuhan, hari-hari ini kami percaya Engkau sedang mencurahkan roh-Mu atas semua orang. Seperti yang Kau lakukan 2000 tahun yang lalu di hari Pentakosta. Kami percaya hari-hari ini pun Kau sedang mencurahkan roh-Mu kepada setiap kami dan memenuhi Engkau. Dan firman-Mu berkata, anak-anak-Mu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Teruna-teruna akan mendapat penglihatan, bahkan orang-orang tua akan mendapat mimpi. Kami percaya Tuhan, ini waktunya di mana Engkau mau pakai semua orang. Di ibadah kami siang hari ini Tuhan, kami percaya Kau juga mau berbicara buat setiap kami. Kami yang datang di tempat ini maupun kami yang ibadah online di rumah. Nyatakan Tuhan apa yang jadi isi hati-Mu. Buat kami ngerti dan nangkep apa yang Kau mau. Sehingga kemudian kami bisa rubah hidup kami. Selaraskan hidup kami. Untuk kami ikut dengan maunya Tuhan. Tuhan, aku punya satu permintaan ini siang hari ini. Berbicara Tuhan buat masing-masing kami secara pribadi. Jadikan pesan ini begitu personal buat setiap mereka Tuhan. Dan bahkan lebih dari itu aku berdoa Tuhan, ada banyak orang siang hari ini yang akan meresponi undangan Tuhan. Yang akan meresponi kerinduan Tuhan. Untuk datang mendekat kepada Tuhan. Siang ini Tuhan, nyatakan apa yang jadi isi hati-Mu. Kami buka hati kami selebar-lebarnya. Izinkan Tuhan untuk berbicara. Kami siap duduk dengar apa yang Kau mau katakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang percaya sama-sama katakan. Amin.
Amin. Amin. Amin. Silahkan duduk saudara. Shalom, selamat siang semua. Gimana kabar saudara siang ini? Yang baik cuman yang paling depan kayaknya. Gimana kabar saudara yang lain di belakang? Semua baik? Senang sekali hari ini saya bisa sekali lagi datang di tempat ini dan dapat kehormatan ini untuk bisa bagikan firman Tuhan. Hari ini saya nggak sendiri, saya bersama dengan istri saya yang memang nggak terlalu sering saya ajak, tapi kebetulan hari ini dia ada bersama dengan saya. Dan siang hari ini di satu hari Minggu yang spesial, ada satu pesan yang begitu kuat ini Tuhan taruh di dalam hati saya. Kenapa saya bilang hari Minggu ini satu hari Minggu yang spesial? Ada yang tahu? Karena hari ini kita merayakan, waduh, bukan ulang tahun Ko Eradi, belum. Merayakan apa? Waduh kok gak ada yang tahu. 10 hari yang lalu, nah kasih kisi-kisi. 10 hari yang lalu kita merayakan apa? Nah lumayan. 50 hari yang lalu kita merayakan, karena itu urut-urutannya. Jadi memang urutnya begitu. 50 hari yang lalu kita merayakan Paskah. Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus hidup setiap kita. Kemudian Alkitab katakan sesudah dia bangkit selama 40 hari. Dia berkeliling kemana-mana untuk menunjukkan bahwa dia sudah bangkit. Tapi kemudian di hari yang ke-40 Yesus terangkat ke sorga. Tapi sebelum dia terangkat ke sorga, dia kasih pesan ini sama murid-muridnya. Kalian harus stay di sini. Buat apa Yesus? Apa yang harus kita tunggu? Kalian harus stay di sini, nantikan apa yang disebut janji Bapa sampai kamu diperlengkapi dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Dan Alkitab catat begini, selama 10 hari mereka menanti-nantikan Tuhan. Dan di hari yang ke-10, perhatikan ya, hari yang ke-10 dari kenaikan Yesus, hari yang ke-50 dari Paskah, di hari Pentakosta. Kata Pentakosta itu artinya hari yang ke-50, itu arti literalnya. Pentecost artinya the 50th day. Di hari yang ke-50 Alkitab katakan Roh Kudus dicurahkan atas mereka. Tepat hari ini kita merayakan Pentakosta. Ya karena memang urut-urutannya seperti tadi. Persis tepat hari ini kita merayakan Pentakosta. Hari ini saya mau ajak saudara lihat momen tersebut, kejadian tersebut di dalam Alkitab ketika Roh Kudus dicurahkan pertama kali. Tapi hari ini gak seperti di waktu-waktu yang lain. Yang mungkin kita udah sangat familiar, gereja-gereja Pantekosta, karismatik, kita tuh udah sangat terbiasa dengan ayat-ayat ini. Saudara ikut saudara belajar ini. Hari ini saya mau ajak kita untuk justru dapat perspektif yang lain. Cara pandang yang berbeda ngelihat Pantekosta. Tapi untuk lakukan itu saya mau ajak saudara dulu kita lihat. Gimana sih kejadiannya waktu Roh Kudus dicurahkan pertama kali 2000 tahun yang lalu. Kita buka sama-sama Alkitab kita ke Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Saya mau ajak kita lihat dari ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 4. Ini ayat-ayat yang sangat umum, tapi saya mau kita tangkap dulu, kita mulai dari sini. Alkitab katakan begini, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Perhatikan ini, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Problemnya dengan banyak gereja Pantekosta karismatik ya seperti kita, problemnya gini, seringkali kita melihat cerita di Kisah Para Rasul pasal yang kedua sebagai stand alone story. Cerita yang berdiri sendiri. Satu event yang terjadi 2000 tahun yang lalu, Roh Kudus dicurahkan, mereka penuh Roh Kudus, mulai berkata-kata dengan bahasa roh. Dan cuma sebatas itu yang kita lihat tentang Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Kita perlu penuh Roh Kudus supaya kita berbahasa roh. Tapi hari ini saya mau ajak kita untuk tanyakan satu pertanyaan sederhana ini. Dan ini yang saya mau kita tanyakan. Apa sih yang sebenarnya terjadi di Kisah Para Rasul pasal yang kedua? Apa iya semua yang ada di Kisah Para Rasul pasal yang kedua itu semata-mata cuman itu toh? Tuhan entah kenapa menentukan hari itu aku mau curahkan rohku, mereka bahasa roh, that's it, selesai. Atau
ada satu pesan yang lebih dalam dari itu, ada satu kisah yang lebih dalam dari itu, yang mungkin selama ini kita justru miss, kita justru nggak tangkap, kita justru nggak ngerti. Apa sih yang sesungguhnya terjadi di Kisah Para Rasul pasal yang kedua? Dan kenapa tiba-tiba, kenapa sekonyong-konyong Tuhan memutuskan mencurahkan rohnya 2000 tahun yang lalu? What's going on? Untuk tahu dan untuk bisa jawab pertanyaan tadi, apa sih sebenarnya yang terjadi di Kisah Para Rasul pasal yang kedua? Saya harus katakan begini, tahukah saudara bahwa Alkitab atau firman Tuhan yang kita punya dari Kejadian sampai Wahyu itu isinya bukan sekedar event-event yang sporadis, tapi satu kisah panjang yang ada urut-urutannya. Saudara bisa terima kalau saya ngomong gini? Jadi artinya begini, Tuhan gak sekedar dengan sibuk dia koleksi cerita. Ada cerita apa di situ? Comot, masukin. Cerita apa di situ? Comot, masukin. Ini saling satu sama lain gak ada hubungannya, Pastor. Cuman biar rame aja, cuman biar tebel aja. Segala macam cerita dijejelin. It's not like that, gak seperti itu. Untuk saudara bisa jawab pertanyaan tadi, apa sih sesungguhnya yang terjadi di Kisah Para Rasul yang pasal yang kedua? Saya kasih lihatnya gini, Kisah Para Rasul pasal yang kedua itu sekedar bagian pertengahan yang ada permulaan dan ada kelanjutannya. Saudara bisa lihat itu. Sama halnya kalau saudara nonton drakor. Nih banyak yang cewek-cewek di sini suka nonton drakor. Drakor yang serinya sampai 50. Bisa nggak saudara langsung comot? Aduh, males lah panjang, comot aja langsung episode 20, mulai dari situ. Ngerti gak kira-kira ceritanya? Siapa nih orang? Kok tiba-tiba nongol? Kok tiba-tiba dia mukul istrinya? Apa urusannya? Saudara gak akan pernah sepenuhnya mengerti ceritanya ini tentang apa, urusannya apa, dia gitu emosi. Kalau saudara gak tahu apa yang terjadi sebelumnya dan apa yang akan terjadi sesudahnya. Begitu juga Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Kalau saudara tarik penggalan itu keluar dan berusaha menganalisanya sekedar sebagai kejadian satu kali event, saudara akan miss the whole point. Saudara akan meleset sama sekali dari poin utamanya. Jadi pertanyaannya apa sih Pastor yang sesungguhnya terjadi di Kisah Para Rasul pasal yang kedua? Untuk ngerti ceritanya, saya harus bawa saudara, ajak saudara ke permulaan sekali dari ceritanya. Di mana permulaan ceritanya? Kejadian pasal yang pertama. Saya nggak ajak saudara buka karena ini sesuatu yang familiar. Kita semua udah tahu. Kita tahu ceritanya bagaimana pertama kalinya Tuhan memutuskan untuk menciptakan manusia. Alkitab bilang begini, Tuhan mengambil dari debu tanah dan membentuk baginya manusia. Manusia awalnya belum hidup tapi kemudian Tuhan mengembuskan nafas hidup dan manusia menjadi makhluk yang hidup. Itu pertama kalinya Tuhan menciptakan manusia. Dan ini yang saya mau saudara tangkap. Tahukah saudara, pertama kali dan dari awal Tuhan ciptakan manusia. Tuhan ciptakan manusia untuk menjadi objek di mana dia bisa limpahkan kasihnya. Di mana dia bisa bangun hubungan. Di mana dia bisa berdekatan dengan manusia. Di mana dia bisa menikmati apa yang jadi hubungan dengan manusia. Tuhan ciptakan manusia sebagai objek di mana dia bisa limpahkan kasihnya dan punya hubungan dengannya. Itu alasan pertama, tujuan awal dan tujuan utama kenapa Tuhan ciptakan manusia. Makanya Alkitab catat begini di kitab Kejadian. Setiap harinya. Bukan seminggu sekali. Bukan setahun sekali. Setiap harinya. Alkitab bilang begini. In the cool of day. Di tengah hari yang sejuk. Tuhan datang ke taman itu. Untuk apa? Untuk berinteraksi dengan manusia. Untuk bergaul dengan manusia. Untuk bangun hubungan dengan manusia. Tuhan ciptakan manusia pertama kali. Dan manusia bergaul dengan Tuhan. Tuhan bergaul dengan manusia. Dan saya kasih tahu begini. Tuhan begitu menikmati hubungan yang dia punya dengan manusia dari awalnya. Setiap harinya Tuhan gak sabar. Setiap harinya Tuhan gak tahan. Aku mau segera turun ke bumi. Mau apain Tuhan? Aku mau bersama-sama dengan manusia. Aku mau bersekutu dengannya. Aku mau bergaul dengannya. Aku mau berdekatan dengannya. Setiap harinya. Saya bisa bayangkan. Hari-hari di mana Adam, Hawa lagi sibuk. Lagi bercocok tanam. Tuhan datangin dari belakang. Dam. Lagi ngapain? Oh ini Tuhan. Ini aku gak ngerti. Buah ini kenapa ya? Buahnya kok kecil-kecil. Tuhan ajarin di situ. Oh ini loh salahnya. Ini makanannya salah kamu. Harusnya airnya kayak begini. Campur sama ini. Oh gitu ya Tuhan. Tuhan begitu menikmati hubungan yang dia punya dengan manusia. Di waktu yang lain saya bayangkan.
Adam mungkin ada masalah sama istrinya. Adam curhat sama Tuhan. Tuhan, aku gak ngerti nih. Ini istriku kok kayak begini Tuhan. Bikin pusing. Dia curhat sama Tuhan. Tuhan kasih hikmat buat dia. Tuhan kasih konsul buat dia. Dia dapat solusinya. Dan mereka nikmati hubungan yang begitu intens. Begitu dekat. Begitu intim sama Tuhan. Tuhan habiskan waktunya dengan manusia. Dan begitu nikmati apa yang dia ciptakan. Manusia diciptakan untuk punya hubungan ini dengan Tuhan. Bahkan saya bisa bayangkan ada hari-hari di mana saking Tuhan menikmati hubungan ini. Di malam hari Adam manusia biasa, tidur kayak kita. Bahkan sepanjang malam di dalam, maaf saya sebut ini, di dalam obsesinya. Tuhan begitu terobsesi. Saya ini sesudah punya anak baru ngerti hal-hal gini. Kadang-kadang anak saya tidur saya cuma liatin aja. Rasanya kayak pengen remes gitu. Bukan remes pengen disakitin ya, bukan. Rasanya gemes banget. Rasanya udah pengen dicubit, pengen dipeluk, pengen dipiting, pengen... Adam lagi tidur. Tuhan mungkin hampiri, aduh Adam. Gue seneng banget sama hubungan ini. I really love this relationship. Tuhan liatin, Tuhan pandangin. Pengen gitu rasanya dibangunin. Tapi Tuhan juga tahu no, he needs his sleep. Dia butuh tidur. Tuhan tungguin, aduh kok lama banget belum bangun juga. Dia tungguin setiap menitnya, setiap detiknya. Dan bagi Tuhan yang hidup di dalam kekakalan, gak dibatasi sama waktu. Tuhan aduh setiap detik rasanya udah kayak 1 tahun. Lama banget tungguin. Orang ini bangun. Kenapa? Aku mau segera punya interaksi dengannya. Gambaran apa yang saya berusaha tunjukkan? Tuhan dari awalnya menciptakan manusia. Dia begitu nikmati hubungan yang dia punya dengan manusia. Saudara tangkap gambaran itu. Kemudian saudara tanya sama saya. Kemudian apa yang terjadi pastor sesudah itu? Gimana kelanjutannya? What happened? Simple answer. Sin happened. Yang terjadi itu dosa. Kejadian pasal yang ketiga. Alkitab catat. Manusia jatuh dalam dosa. Waktu manusia jatuh dalam dosa, pertanyaan saya simpel, apa sih yang sebenarnya terjadi? Kita seringkali cuma melihat momen kejatuhan manusia dari perspektifnya manusia. Wah, manusia jatuh dalam dosa. Kita kutip Roma 3 ayat 23, upah dosa adalah maut. Kita ngelihatnya dari perspektif manusia. Waduh, manusia jatuh dalam dosa, maka konsekuensinya kita semua harus masuk neraka. Kita ketakutan. Itu cara kita memandang dosa. Tapi pertanyaan saya, gimana sih cara Tuhan memandang manusia yang jatuh dalam dosa? Tuhan ngelihatnya enggak dengan cara yang sama. Waktu manusia jatuh dalam dosa, benar upah dosa maut, kita harus nanggung konsekuensinya. Tapi di mata Tuhan, saya mau kasih lihat ini. The moment manusia jatuh dalam dosa, Tuhan kehilangan satu hal itu yang paling dia anggap mahal, yang paling dia anggap berharga. That very one thing that he treasures the most. What is that? Relationship. Tuhan kehilangan satu hal itu yang dianggap paling mahal, paling berharga, paling tinggi, paling puncak, paling segala-galanya. Apa itu? Hubungan. The moment manusia jatuh dalam dosa, manusia terpisah dari Tuhan. Sesuatu yang Tuhan begitu nikmati sebelumnya, Tuhan gak bisa dapatkan lagi. Kenapa? Karena dosa memisahkan. Sin create a separation. Dosa menciptakan pemisahan. Dari cara pandang manusia, waduh takut, kita takut masuk neraka. Dari cara pandang Tuhan, saya kadang berpikir, ini pikiran liar saya. Dia lihat manusia yang jatuh dalam dosa, konsekuensinya harus masuk neraka. Pertanyaan saya begini, ruginya Tuhan apa? Ya yang salah, sana masuk neraka. Ruginya Tuhan apa? Apa yang bikin yang hilang dari Tuhan? Apa yang dia sesalin? Saya kasih tahu, manusia jatuh dalam dosa, Tuhan gak rugi. Tapi yang bikin Tuhan di situ memutuskan, no, I must go after human being. Aku harus kejar manusia. Kenapa? Karena Tuhan gak mau kehilangan satu hal ini yang dia begitu pandang mahal. Apa itu? Hubungan. Think about this. Manusia masuk neraka, Tuhan gak rugi. Tapi Tuhan bilang, no, I'm gonna pursue man. Aku akan kejar manusia. Kenapa? Karena aku tahu apa rasanya punya hubungan dengan mereka, intim dengan mereka. Aku begitu nikmati, aku begitu terobsesi dengan mereka. Kejatuhan bikin kita terpisah. Dan saudara tahu apa? Selama 4.000 tahun, Tuhan mulai mengerjakan rencana penebusannya. Kenapa? Untuk satu alasan.
Tuhan pengen manusia diperdamaikan dengan dirinya sehingga dia bisa dapatkan hubungan itu balik. Buat kita ngelihatnya it's all about our salvation, tentang selamatnya kita. Tapi cara Tuhan lihatnya, it has nothing to do with that. Dari cara pandang Tuhan, it's all about relationship. Kita cuma cari selamat, Tuhan cari hubungan. Buat kita sekedar syaratnya apa? Supaya saya masuk surga. Semua yang kita taruh di depannya, cuman kita jadikan persyaratan demi kita dapatkan apa yang kita mau. Yang penting saya selamat. Tuhan gak pernah ngeliatnya dari kacamata itu. I have lost something that I treasure the most, which is relationship. Aku kehilangan apa yang paling berharga buat aku, hubungan. Dan aku mau dapatkan hubungan itu kembali. Aku akan lakukan. Tuhan bilang, whatever it takes to get that relationship back. Untuk dapatkan hubungan itu balik, aku akan lakukan apapun yang diperlukan. Tuhan kerjakan rencana penebusannya. Saudara tanya sama saya, di titik mana kira-kira pastor? Tuhan baru mulai berpikir, oh tebusnya manusia. The moment manusia pertama jatuh dalam dosa. Saudara ingat Adam? Adam di dalam posisi kejatuhannya. Dia menyadari apa yang Tuhan juga sadar. Apa? Dosa memisahkan. Adam menyembunyikan dirinya di belakang semak-semak. Dan ketika Tuhan cari, Adam, Adam, di manakah kamu? Perhatikan begini, bahkan di posisi kejatuhan, Tuhan yang berinisiatif cari kita, bukan kita yang cari Tuhan. Karena buat Tuhan, it's all about relationship. Buat Tuhan, I knew what I had. Aku tahu apa yang aku pernah punya dan nikmatin sama manusia. Dan aku gak mau kehilangan itu. Aku terobsesi dengan manusia yang aku ciptakan. Mereka anak-anakku. Bayangin ya, saya nggak tahu. Saya percaya Eradi juga sama, ini teman lama saya. Kalau anak kita sama-sama cewek 2. Kalau sampai hilang, kita bisa gila kali. Rasanya seobsesif itu. Kenapa? They are mine. Tuhan lihat saudara dan saya, enggak begini, jatuh dalam dosa. Ya udah, lecek-lecek masukin tong sampah. Nah, there is no such thing. Anak saya mau mess up gimana pun, saya bilang no. I'm gonna do everything it takes to redeem them, to restore them. Apapun harganya, aku akan pulihkan mereka. Aku akan tebus mereka. Aku akan tarik mereka balik. Because I'm so obsessed with them. I so enjoy the relationship. Aku begitu nikmati hubungan yang aku punya. Dari pertama manusia jatuh dalam dosa, Tuhan berinisiatif, dia turun lagi dan tanya, Adam, Adam, di mana kamu? Dalam posisi kejatuhan saudara, masih Tuhan juga yang datangin hidup saudara dan tanya, di mana kamu? Di posisi saudara lagi pakai narkoba, Tuhan datangin saudara dan bilang, di mana kamu? Di posisi saudara lagi ada terpuruk, hancur hidup saudara, Tuhan datangin saudara dan bilang, where are you? I'm longing for a relationship. Aku kangen, rindu sama hubungan. Adam, Adam, di manakah kamu? Adam berusaha dengan caranya untuk pulihkan hubungan ini. Dengan apa? Dia ambil daun, dia bikin cawat, dia tutupin telanjangannya. Tapi ini poinnya, gak ada usaha manusia yang bisa mengembalikan hubungan ini. Selama 4.000 tahun sesudah itu, manusia coba berbagai cara, kasih korban, persembahan, bikin segala macam. Gak ada usaha manusia satupun yang bisa pulihkan hubungan ini. Tuhan bilang, Adam, not enough. Tapi kemudian Tuhan lakukan sesuatu yang juga inisiatif Tuhan. Apa? Dia ambil binatang di taman itu. Dia sembelih binatang itu. Dan kulitnya dikenakan jadi pakaian buat Adam. Gambaran apa itu? Apa yang dikenakan pastor? Namanya anugerah. Bahwa kalau hari ini kita bisa berdiri di hadapan Tuhan. Bukan karena perbuatan kita. Bukan karena usaha kita, bukan karena kebaikan kita, bukan karena persembahan kita, bukan karena duit kita, bukan karena kekudusan kita, tapi karena anugerah yang Tuhan sematkan sama kita. Harus ada yang dikorbankan untuk mengembalikan hubungan. Dari pertama manusia jatuh, Tuhan gak nunggu 1 tahun, Tuhan gak nunggu 20 tahun. Di saat itu juga rencana penebusannya dimulai. Dan sepanjang sejarah,
Lewat Musa Tuhan lakukan yang sama, lewat Abraham Tuhan lakukan yang sama, lewat Daud Tuhan lakukan yang sama, lewat Nuh Tuhan lakukan yang sama. Orang-orang akademisi teologis sebut ini sebagai blood covenant, perjanjian darah. Tuhan mengikatkan dirinya dengan perjanjian lewat darah yang ditumpahkan. Bahwa untuk pengampunan dosa harus ada darah yang dicurahkan. Tapi selama 4.000 tahun, berbagai perjanjian Tuhan buat. Enggak ada satupun yang berhasil. Sampai 4.000 tahun kemudian sesudah manusia pertama diciptakan. Tuhan utus korban yang sempurna. Yang tidak bercacat, tidak bercelah. Siapa namanya? Siapa namanya? Yesus, anak domba Allah. Anak manusia tidak berdosa. Dia hidup tanpa dosa seumur hidupnya. Untuk apa? Untuk dijadikan korban gantikan diri kita. Yang dimana Alkitab bilang begini, karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, Dia begitu rindu untuk mendapatkan hubungan itu kembali. Tuhan mengaruniakan putranya yang tunggal. Supaya barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, tapi beroleh hidup yang kekal. Lewat korban yang sempurna, your relationship with God is reconciled. Hubungan saudara dengan Tuhan dipulihkan. Kita sebut itu keselamatan. Ingat Tuhan ngelihatnya dengan cara yang lain. Gambaran hubungan yang dipulihkan gini. Kalau antara saya dengan Eradi, Pastor Eradi di sini, jarak ini, ada terbentang tembok yang tebal. There is nothing I can do to commune with him. Nggak ada apapun yang saya bisa lakukan untuk ngomong sama dia. Ada tembok yang memisahkan. Nggak ada. Tapi kemudian begini, ketika tembok itu disingkirkan, barriernya udah nggak ada. Aksesnya udah terbuka. Hubungan itu nggak otomatis terbangun. Masuk akal nggak ini? Lewat kematian Yesus di atas kayu salib, first step-nya udah Tuhan lakukan. Ada penebus dosa yang merekonsiliasi hubungan. Sekarang kita punya akses lagi untuk punya hubungan dengan Tuhan. Tapi di mata Tuhan nggak berhenti di situ. Buat kita itu final, buat kita itu akhir. Yang penting saya percaya Yesus mati masuk surga. Buat Tuhan, it's never about heaven. It's always about relationship. Kita cuma berhenti di situ, berpikir, ya udahlah pastor, saya udah terima Yesus, mati masuk surga. Ini apa nih Roh Kudus apa segala macam. Buat Tuhan gak pernah tentang bikin saudara ke surga. Buat Tuhan selalu tentang memulihkan hubungan. Saya ngomong lagi, saudara ke surga itu yang untung bukan Tuhan. Yang untung saudara. Yang Tuhan nikmati adalah hubungan. Kita cuma pikirin perut kita sendiri, yang penting kita selamat. Buat Tuhan gak pernah tentang itu. Buat Tuhan selalu tentang I'm longing for that relationship I used to have. Aku begitu kangen untuk hubungan itu yang pernah aku punya dulu di awal. Dia kerjakan rencana penebusannya selama 4.000 tahun dan akhirnya digenapi oleh korban Yesus di atas kayu salib. Dan sekarang aksesnya terbuka lewat kematian Yesus. Alkitab bilang begini, tirai bait Allah terbelah. Artinya apa? Sekarang gak ada lagi separation, gak ada lagi pemisahan. Tapi semata-mata gak ada pemisahan. Gak berarti hubungannya otomatis pulih. Sekarang kita sampai ke Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Kalau gitu pastor, apa yang sesungguhnya terjadi di Kisah Para Rasul pasal yang kedua? Saya udah ngomong dari awal. It's always about relationship. Selalu tentang hubungan yang dipulihkan sesudah Yesus mati di atas kayu salib. Aksesnya terbuka. Aksesnya terbuka. Perhatikan begini. Tuhan sudah nunggu. Tuhan sudah menantikan. Tuhan sudah merindukan selama 4.000 tahun. Kapan waktu itu aku bisa kembali bersama dengan mereka. Selama 4.000 tahun perjanjian lama. Ini yang selalu saudara lihat. Tuhan datang dan dia pergi lagi. Tuhan datang dan Tuhan pergi lagi. Tuhan melawat tapi gak pernah tinggal. Tuhan datang dan pergi lagi. Bahkan gambaran tabernakel yang dibuat oleh Musa, oleh Daud, oleh Salomo. Gak pernah cukup. Karena bahkan sebagus apapun tabernakel, selalu ada tirai yang memisahkan. Sepanjang 4.000 tahun, Tuhan punya satu kerinduan. I long for that one thing I used to have with Adam. Aku rindu satu hal itu yang pernah aku punya dengan Adam. Di mana gak ada pemisahan. Aku bisa jalan sama mereka. Aku bisa berinteraksi dengan mereka. Aku bisa hidup dengan mereka. Aku bisa menikmati mereka. Dan mereka menikmati aku. Kejatuhan manusia, bukan manusia yang kehilangan Tuhan. Tuhan yang kehilangan manusia. Itu sebabnya ketika tiba hari Pentakosta,
Alkitab katakan, tiba-tiba. Bilang sama-sama, tiba-tiba. Tiba-tiba turunlah suatu bunyi seperti tiupan angin keras. Tiba-tiba, hari Pentakosta tiba, hari Pentakosta datang, tiba-tiba Roh Kudus dicurahkan. Dengar ini baik, apa yang buat kita lihat sebagai ketiba-tibaan buat Tuhan adalah ekspresi penantian Tuhan selama 4.000 tahun. I cannot wait any longer. I need to pour out my spirit in them because I so long to be with them. Apa yang kita lihat sebagai ketiba-tibaan adalah buah, adalah ekspresi dari penantian panjang Tuhan selama 4.000 tahun. Kapan waktu itu datang? Aku udah gak tahan, aku udah gak sabar. Aku pengen bersama dengan mereka lagi. Tapi aku gak bisa lakukan itu selama pemisahannya masih ada dosa. Tapi sekarang korban penebus dosa sudah dilakukan, sudah terjadi. Gak ada lagi pemisahan. Tuhan katakan, this is the time. I cannot wait any longer. I need to pour out myself in them. Aku perlu curahkan diriku atas mereka. Apa yang buat kita tiba-tiba kelihatannya? Buat Tuhan adalah ekspresi penantian panjang. Kok bisa gitu pastor ngelihatnya? Saya kasih ilustrasi. Kalau katakanlah istri saya ulang tahun. 2 bulan lagi. 2 bulan sebelum dia ulang tahun saya berencana. Saya pengen bikin kejutan buat dia. Saya bikin hari itu spesial banget buat dia. Saya mulai rancangkan dari 2 bulan sebelumnya. Saya mulai atur tempat, ngundang orang-orang, siapkan hadiah. Segala macam saya tata dengan baik. Dia gak tahu sama sekali. Tapi itu adalah apa yang saya udah kerjakan selama 2 bulan. Tiap hari saya urusin. Untuk apa? Untuk membuat hari itu jadi hari yang spesial. Ketika tiba hari ulang tahunnya. Surprise! Buat dia, kaget aku gak tahu loh ada kayak gini semua. Apa yang merupakan keterkejutan buat dia adalah buah dari penantian panjang saya. Pengen curahkan apa yang saya punya buat dia. Di Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Murid-murid terkejut. Mereka gak punya ekspektasi. Tapi di cara pandang Tuhan, no. I've been waiting. And I've been longing for 4,000 years because I want to be with them. Buat Tuhan selalu dari awal hanya tentang hubungan. Mengecilkan Pentakosta hanya tentang merinding-merinding, rebah, bahasa roh. We lost the whole meaning. Kita kehilangan artinya sama sekali. Karena buat Tuhan dari awal selalu dan hanya tentang hubungan yang dia pengen pulihkan. Makanya. Kalau saudara pelajari lebih dalam, saya kasih beberapa fakta yang lain yang menarik. Alkitab bukan cuma katakan ketika tiba hari Pentakosta. Saudara baca seterusnya, itu pengalaman mereka begitu wild. Mereka dibuat mabuk dengan Roh Kudus. Itu kayak gini. Alkitab bilang, turun suatu bunyi seperti tiupan angin keras. Tuhan saking kangennya, saking rindunya, Tuhan gak tahan, dia curahkan dirinya. Dan bikin mereka dipuaskan, sampai mereka termabuk cinta dengan perjumpaan dengan Tuhan. Dan ketika mereka ngalamin semua itu, orang-orang di sekitar, mereka nyinyir, mereka nyindir. Mereka bilang apa? Lihat nih, orang-orang ini pada mabuk. Saudara baca di ayat-ayat bawahnya. Petrus di ayat 14, kasih klarifikasi. Entar dulu. Mereka gak mabuk seperti yang kamu pikir. Kenapa? Yang pertama, Petrus bilang begini, ini baru jam 9 pagi. Dalam terjemahan lain bilang, this is only the 3rd hour of the day. Ini baru jam ketiga dari hari. Jamnya mereka dimulai jam 6 pagi. Jadi 6 tambah 3 baru jam 9 pagi. Ini masih pagi. Pesannya apa? Coba lihat ini. Tuhan, kita ngerti sih. Tuhan kamu curahkan rohmu di hari Pentakosta. Tapi tunggulah, masih banyak yang belum bangun. Tuhan bilang enggak bisa. Aku udah nunggu 4.000 tahun. I cannot wait another 1 hour. I cannot wait another 3 hours. I cannot wait another 6 hours. Gue gak bisa tunggu jam 12. Gak bisa tunggu jam 3. Gak bisa tunggu jam 6. Pagi-pagi Tuhan curahkan dirinya sama mereka. Karena Tuhan begitu rindu mau ketemu sama mereka. Buat Tuhan, itu ekspresi dia curahkan kerinduannya untuk bersama-sama dengan manusia. Kangennya udah kayak gitu. Dan yang menarik, waktu Petrus kasih klarifikasi tadi, bukan hanya dia bilang, ini baru jam 9 pagi. Artinya, pagi-pagi Tuhan udah gak sabar. Itu kayak gambarannya gini, anak muda kalau lagi jatuh cinta, ngapel, gak tanggung-tanggung. Jam 7 pagi udah pencet bel. Ya ampun. Papanya baru bangun keluar, ini siapa? Ya ampun yang ngapelin anakku. Kenapa? Lu udah gak sabar.
Sampai jam 12 aja, you udah kelimpungan di rumah, nggak bisa tunggu. I have to come the first thing in the morning. Tuhan udah gak sabar, jam 9 pagi Tuhan udah curahkan dirinya buat mereka. Yang lainnya lagi. Petrus pakai kata-kata gini, dia kutip dari Nabi Yoel pasal yang kedua. Enggak, mereka gak mabuk seperti yang kamu pikir. Ini baru jam 9 pagi. Ini adalah apa yang difirmankan oleh Nabi Yoel. Kata-kata ini dipakai. That in the last days I will pour out my spirit. Bahwa di hari-hari yang terakhir aku akan mencurahkan rohku. Kata mencurahkan. Kata mencurahkan. Saya suka terjemahan versi Passion Translation. It says this. Kata mencurahkan, kata pour out. Itu kata gas forth. Gas forth itu artinya apa, Pastor? Itu kayak menerobos dengan derasnya ke bawah. Gas forth. Saya kasih gambarannya. Saudara bayangin waduk ya. Waduk penampung air. Hujan turun begitu deras, airnya ditampung makin tinggi, makin tinggi, makin tinggi, makin tinggi. Sampai di batas akhir, masih naik terus. Airnya mulai meluap-luap. Kita yang lihat di pinggiran bendungan ini, udah deg-degan, ketakutan. Kenapa? Waduh, bisa pecah nih bendungan. Bisa gak tahan nih, bisa gak nampung nih. Meluap. Sampai titik tersebut, pintunya dibuka, airnya dengan derasnya keluar. Zzz. Tuhan selama 4.000 tahun. Menampung kerinduan, menampung kekangenannya untuk ketemu sama saudara, untuk bersekutu dengan saudara, untuk hidup di tengah-tengah saudara yang makin numpuk dan makin nampung, makin numpuk dan makin nampung, makin numpuk, makin nampung, makin tinggi sampai di titik Tuhan gak terbendungkan, gak bisa, aku udah gak bisa tahan, aku gak bisa sabar, aku mau ada bersama dengan mereka menjadi obsesi buat aku mau tinggal sama mereka, sampai di titik tersebut pintunya dibuka, kematian Yesus di atas kayu salib memberikan akses, kita diperdamaikan dengan Tuhan, the moment pintunya dibuka, Tuhan gas forth. Dia curahkan rohnya. Terjemahan lain dari kata pour out, mencurahkan. Itu kata begini. To run uncontrollably. Untuk berlari dengan tidak terkendali. Tuhan begitu terobsesinya pengen ketemu kita. Dia singkirkan semua yang lain. No, I have to be with them. Saya nggak tahu apa yang kita lihat di dalam kekristenan kita hari ini. Kita jadikan hubungan kita sama Tuhan begitu casual, begitu sederhana, begitu ya oke lah, I'm a Christian, I have to go to church and do my things. But for God, He is so longing for that one thing called relationship. Buat Tuhan dia begitu kangen dan rindu sama satu hal itu yang namanya kerinduan. Sama yang namanya hubungan. Saya kasih gambaran ini yang terakhir. Seorang ayah. Dikarenakan oleh tugas kantornya dia harus pergi keluar kota atau keluar negeri. Berbulan-bulan tinggal di situ. Dari 1 minggu pertama dia ada di luar kota, dia udah kangen banget sama anaknya. Dia liatin fotonya tiap hari, dia ciumin, berusaha voice call, video call, lakukan apapun. Minggu kedua kangennya makin bertambah. Minggu ketiga makin bertambah, minggu keempat makin bertambah. 1 bulan lewat, 2 bulan lewat, 3 bulan lewat. Dia gak bisa tunggu, kapan saya harus pulang. Saya mau kembali ketemu anakku. Berbulan-bulan dia tunggu, kekangenannya udah begitu memuncak. Sampai harinya tiba, dia bisa pulang. Dia yang begitu kangen, semalam-malaman dia udah gak bisa tidur. Dia tungguin sampai pagi menyingsing. Kenapa? Dia tunggu pesawatnya, dia naik pesawat, dia sampai di Jakarta. Dia tengah cepat dari airport, kebut sekencang mungkin. Ini problemnya. Waktu dia sampai di rumah, dia punya ekspektasi yang begitu tinggi. Aku udah kangen sama anakku. Tapi kadang-kadang kita nunjukin apa yang anaknya tunjukin apa itu. Begitu kangen bapaknya, sampai di rumah anaknya lihat bapaknya cuma, hi dad, udah pulang. Dia lanjutkan main gadgetnya kayak. There is something wrong with this whole thing. Tuhan begitu kangen sama saudara. Tuhan begitu rindu punya hubungan dengan saudara. Tuhan begitu terobsesi dengan saudara. Tuhan udah siap begini, bapaknya pulang udah siap nomplokin anaknya. Istilah Tuhan mencurahkan rohnya, itu kayak Tuhan nomplok dari sorga. Karena dia udah gak tahan, dia pengen hubungan itu pulih dengan kita. Tapi seringkali respons kita justru, oke. Just another celebration, just another church, just another prayer. Bertepuk sebelah tangan. Hari ini waktu kita rayakan Pentecost, saya sekedar mau saudara ngerti satu pesan sederhana ini.
Apa sih sebenarnya Pentecost? What's Pentecost is all about? Pentecost itu tentang apa sih sebenarnya? Saya percaya Pentecost tentang ekspresi kerinduan Tuhan untuk kembali tinggal bersama dengan kita. Tuhan pengen hadir dalam hidup saudara. Tuhan pengen berinteraksi dengan saudara dalam keseharian saudara. Tuhan pengen ada di setiap waktunya saudara. Jadi apa harusnya yang jadi buah dari kita ngalamin perjumpaan di Pentecost? Mulai hari ini, mulai begini. Mulai luangkan waktu dengan Tuhan. Bukan hanya setiap hari tapi setiap waktu. Kenapa? Karena dia mau bersama dengan saudara. Mulai hari ini, mulai gini. Mulai bicara sama Tuhan. Kenapa? Karena dia pengen ngomong sama saudara. Ketika saudara sibuk dan abaikan dia, Tuhan begitu kangen, dia pengen ngomong sama saudara. Mulai hari ini begini, mulai bagikan hati saudara dengan Tuhan. Kenapa? Karena dia pengen bagiin hatinya dengan saudara. Dan mulai hari ini, mulai gini, mulai buka hidup saudara kepada Tuhan. Kenapa? Karena dia pengen merubahnya. Hari ini ketika kita ngerti what Pentecost is all about. Pentecost itu isinya tentang apa sih? Tuhan begitu rindu sama hubungan. Dan siang hari ini saya percaya Tuhan kasih undangan ini. Tuhan lagi bilang sama banyak di antara saudara di tempat ini. Aku kangen sama kamu. Aku pengen hadir dalam hidupmu. Seperti Adam yang aku temenin tiap hari. Aku pengen temenin kamu tiap hari. Tuhan bilang aku pengen gandeng tangan kamu. Aku pengen iringin perjalanan kamu. Dan Tuhan bilang aku pengen ada di situ waktu kamu struggle dalam hidup kamu. But you don't see it all this time. Tapi kamu gak lihat selama ini. Bahwa semuanya tentang hubungan. It's all simply about relationship. Yuk kita datang sama Tuhan siang hari ini. Tuhan, siang hari ini kami dapatkan perspektif yang lain sama sekali. Tentang apa Pentakosta itu sebenarnya. Selama ini kami sekedar melihatnya sebagai kami diurapi, kami ditumpang tangan, kemudian kami dipenuhi dengan kuasa dan kami berbahasa roh. Tapi ketika kami ngerti cerita lengkapnya, bahwa dari awal Tuhan menciptakan manusia, Tuhan menemukan satu hal ini yang menjadi obsesi Tuhan. Tuhan pengen hubungan. Dan ketika Tuhan kehilangan itu, engkau lakukan semua yang kau harus lakukan. Bahkan Alkitab firman-Mu berkata, begitu engkau mengasihi kami, engkau sampai rela berikan putramu yang tunggal buat menebus kami. Karena engkau pengen dapatkan hubungan itu kembali. Ampuni kami Tuhan. If all this time we are missing the whole point. Kalau selama ini kami nggak nangkep malah. Kami pikir tentang kami selamat. Memang kami terlalu egois, seringkali cuma mikir selamat sendiri. Kami nggak lihat kerinduan Tuhan. Bahwa yang Tuhan inginkan sebenarnya dari semuanya. Tuhan pengen punya hubungan dengan kami. Kami seperti anak kecil nggak tahu diri itu yang sibuk main gadget ketika bapaknya udah begitu kangen. Pulang ke rumahnya berbulan-bulan nggak ketemu. Mulai hari ini kami mau letakkan gadget kami. Bukan secara harafiah. Tapi kami mau singkirkan semua prioritas kami, kesibukan kami yang lain. Untuk temukan momen waktu tersebut punya hubungan sama Tuhan. Kami mau Tuhan. Apa yang Kau nikmati dari kami mau nikmati dari Engkau. Sehingga hidup kami di situ berubah karena kami punya perjumpaan kami dengan Tuhan. Hari ini di momen kita rayakan Pentakosta, boleh saya minta semua pejamkan mata saudara. Waktu kita terlalu terbatas untuk saya undang saudara ke depan. Tapi saudara udah tangkap pesannya hari ini. Saya percaya siang hari ini Tuhan mau curahkan rohnya kembali atas kita. Bukan sekedar untuk kita dijamah, dilawat, getar-getar bahasa roh. Tapi Tuhan mau bilang, I long to be with you. Aku udah kangen, pengen sama kamu. Aku pengen tinggal di dalam kamu dan aku pengen pulang bersama dengan kamu. Saudara yang bilang siang hari ini, Tuhan aku mau, Tuhan aku mau, Tuhan aku mau, aku mau, aku mau, aku mau Tuhan. Saudara sekedar berdiri di tempat saudara masing-masing. Bangkit berdiri di tempat saudara masing-masing. Kalau Tuhan sampai harus berlari dengan tak terkontrol untuk mendapatkan saudara. Saudara abaikan orang di kiri kanan saudara, mereka gak penting. Untuk saudara dapatkan apa yang saudara mau. Saudara mau dapatkan hubungan itu balik sama Tuhan.
Angkat tangan saudara. Roh Kudus, ini waktumu Tuhan. Aku udah sampaikan apa yang aku sampaikan. Curahkan dirimu atas mereka siang hari ini. Curahkan dirimu atas mereka siang hari ini. Dan penuhi mereka Tuhan. Penuhi mereka Tuhan. Penuhi mereka Tuhan. Penuhi mereka Tuhan. Penuh dengan Roh Kudus. Penuh. Penuhi mereka siang hari ini Tuhan. Penuhi mereka siang hari ini Tuhan. Pulang dengan mereka. Tolong mereka untuk temukan hubungan itu. Bantu mereka untuk nikmati hubungan mereka dengan Tuhan. Dan aku percaya hidup mereka tidak akan pernah sama lagi. Tidak akan pernah sama lagi. Tidak akan pernah sama lagi. Curahkan Tuhan, curahkan dirimu. Penuhi mereka Tuhan. Curabara karalabata karalaba ya sandaralaba. Gloria marana masyandaralabata karalaba. Gloria naralabata karalaba sandaranamo. Your Spirit, Lord, I'm crying out for more. Come, Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more. Bagi kalian yang haus dan lapar akan Tuhan, katakan, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more and more of you. Angkat tanganmu tinggi-tinggi sama-sama katakan, come Holy Spirit. Come Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out. One more time. Come Holy Spirit. Fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more and more of you. Mari tidak ada yang berdiam diri, katakan shikara bara. Tidak ada yang berdiam diri. Tangan Tuhan curahkan, penuhi kami Tuhan. Aku haus dan lapar. Oh, bersekutu dengan Engkau, bersama dengan Engkau, hadirat Tuhan. Kami rindu Kau Tuhan, hadirat-Mu. Come on, let's worship Him one more time.
Mari kita sembah Dia. Kita sembah Tuhan. Shikara bara 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 bara. Kami mau terus sembah Engkau Tuhan. Hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi bagiku. Dan ku tersungkur menyembah-Mu yang ku nampak. Sekali lagi kita nyatakan hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi bagiku. Dan ku tersungkur menyembah-Mu yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku. Penuhi bagiku. Lord Jesus. Kami mau menjadi generasi yang menikmati persekutuan dengan Engkau Tuhan. Bukan sekedar masuk ke surga atau diselamatkan. Bukan sekedar kepentingan kami, tetapi ajarkan kami untuk bersekutu dengan Roh-Mu setiap hari. Bergumul, bergelut, berjalan bersama Engkau Tuhan. Ajarkan kami menjadi pribadi yang menikmati Engkau Tuhan. More than anything, more than the blessings, more than our career, more than money, more than relationship with anyone else, but our relationship with You. Kami berdoa Tuhan, biar kami para millennials di tempat ini Tuhan mempunyai zeal for the house, mempunyai hati yang berkobar-kobar akan Engkau Tuhan. Kami berdoa, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini. Kami berterima kasih Tuhan untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman. Biar kiranya Tuhan Kau berkati dia berlimpah-limpah. Untuk Pastor Daniel, untuk keluarganya, untuk kedua putrinya Tuhan, berkati dia Tuhan. Biar apa yang dia lakukan Kau jadikan berhasil. Dan bukan berhasil untuk mereka saja, tetapi berdampak dan menjadi berkat buat banyak orang Tuhan. Kami berdoa Tuhan Kau pakai dia untuk Tuhan membangkitkan pemimpin-pemimpin yang baru. Bangkitkan Tuhan orang-orang yang all out for Jesus Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk kedua putrinya khususnya. We speak blessings over them. Setiap langkah kehidupan mereka Tuhan. Biar kiranya Tuhan Kau yang menjadi Bapa bagi mereka. Berkati mereka Tuhan. Dan tiba saatnya kami untuk mendapatkan berkat dari Tuhan. Jemaat ini kasih Tuhan, angkatlah kedua belah tangan. Dengan hati yang terbuka, dengan expectation. Kiranya Engkau terima berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dengan Kristus Yesus, dan persekutuan dengan Roh-Nya. Mulai hari ini sampai Maranatha Dia datang kembali yang kedua kali. Kiranya Engkau diberkati. Kiranya Tuhan pakai Engkau menjadi berkat kemanapun Kau berada. Kiranya Engkau membawa hadirat-Nya kemanapun Kau pergi. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Semua yang percaya katakan. Semua yang percaya katakan. Amin. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Selamat hari Minggu. See you again next week. God bless you.